بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله وإلى حضرة جميع الأولياء والصالحين والمعارفين خصوصا العارفين بالله وذريته وسلسلته وشيخنا ومن أمته ومن وراءته نفعنا بعلمه وعلى بركته إلينا في دارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini Allah berikan kita kesempatan panjang usia disertai dengan sehat walafiat, sehingga pada saat ini Allah takdirkan kita untuk dapat berkumpul melaksanakan salah satu amalan ibadah. Mudah-mudahan amalan ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah senantiasa mengampuni amalan-amalan yang salah ataupun tidak sempurna dengan ilmu-ilmu yang selama ini kita cari dan kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sittatul. Ahaduha niyatu wudu'in aw ada'i fardhi wudu'in aw raf'i hadatsin li ghairi da'imil hadatsi li ghairi da'imil hadatsin hatta fil wudu'il mujaddadi. Selanjutnya setelah selesai kita sama-sama membahas tentang syarat wudu, maka berikutnya adalah kita akan bahas tentang fardhu wudu. Dua-duanya merupakan hal yang wajib dalam wudu, syarat wajib, kemudian fardhu pun wajib. Jadi sahnya wudu itu disertai dengan syarat dan fardhu wudu, seperti halnya sholat disertai dengan syarat dan rukun sholat. Keduanya bisa kita terapkan dalam wudu ataupun sholat apabila kita sudah paham apa syarat wudu, apa fardhu wudu, apa syarat sholat, dan apa itu rukun sholat. Kalau nggak paham, nggak tahu, nggak paham bagaimana mau menerapkan syarat dan rukun di
di dalam wudu ataupun sholat. Nah, yang saat ini akan kita bahas adalah fardu wudu. Fardu wudu sittatun, ada 6 ya. Yang wajib dalam wudu ada 6. Yang pertama adalah niyatul wudu'in, niat wudu. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya sahnya amal-amal itu dengan niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu kelanjutannya. Nah, cukup yang kita bahas adalah tentang niat. Apakah itu niat? Niat itu kalau menurut lugat atau lugawi adalah al-qasdu, sekedar mempunyai tujuan, cita-cita. Niat itu besok nanti jam 8 dalam hati itu saya mau ikut kerja bakti. Nah, itu namanya niat menurut lugat, menurut bahasa. Baru cita-cita, belum tentu kita ikut. Kenapa belum tentu? Ya, siapa tahu usia kita nyampe jam 8. Gak ada yang tahu. Tapi kalau menurut syar'i atau menurut istilah, qasdus syai'i muqtarnan bi fa'lihi. Bercita-cita atau bermaksud satu perkara disertai dengan mengerjakannya. Nah, itulah niat yang sesungguhnya. Mengerjakan apa? Bertujuan mengerjakan sesuatu dan sudah dimulai pekerjaannya. Kalau kita bilang mau makan itu, nasi sudah diangkat di sendok. Kalau kita mau minum itu sudah diangkat gelasnya. Itu namanya niat. Kalau kita mau bepergian itu sudah mulai berangkat melangkah. Itu namanya niat. Kalau sholat, kalau sudah mulai takbir, Allahu Akbar, itulah niat. Kalau mau berangkat dari rumah, mau kemana? Mau sholat di masjid, itu bukan niat. Itu namanya baru cita-cita saja, karena belum mulai sholatnya. Udah dikatakan sholat belum? Ya belum. Gitu. Kenapa? Orang masih di jalan, belum tentu juga usianya sampai ke masjid. Nah, niat itu muqtarnan bi fa'lihi, harus disertai dengan pekerjaannya. Niat tempatnya di dalam hati, tidak harus diucapkan. Itu yang penting hati berbicara hendak melakukan sesuatu, itu adalah niat. Bagaimanakah niat wudu? Yang pertama, niatnya adalah niat wudu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi niat saya wudu, udah cukup. Yang kedua, au ada fardhi wudu'in, niat melaksanakan fardu wudu. Nawaitu ada fardhi wudu'i, niat saya melaksanakan fardu wudu. Yang enteng tadi, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Udah sampai situ saja ya. Aurafi hadatsin li ghairi daimi hadatsin, atau niat menghilangkan hadas. Nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala, niat saya menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala,
wudunya nggak disebut sah. Itu karena hakikatnya wudu menghilangkan hadas kecil. Tapi catatan, niat menghilangkan hadas bagi orang yang selain orang yang dawam hadas. Yang kemarin itu pernah dibahas. Kalau orang yang dawam hadas, niatnya menghilangkan hadas tidak sah wudunya, karena hadasnya gak hilang-hilang. Hadasnya gak hilang. Kalau bagi orang yang dawam hadas, kemarin kentut terus, niatnya bagaimana? Pertama boleh nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, cukup itu aja. Kemudian hatta fil wudu'il mujaddadi, bahkan dalam wudunya orang yang memperbaharui wudu, namanya tajdidul wudu, belum batal wudu lagi. Itu kan sunnah. Tadi kita sholat tahajud dari jam 3 selesai jam setengah 5, bentar lagi subuh. Begitu ada subuh padahal belum batal, wudu lagi. Nah itu sunnah namanya. Itu. Nah hadasnya belum hilang hadasnya, karena belum batal wudunya. Begitu wudu lagi, jangan dirokil hadas, jangan nawai rokal hadas. Saya niat menghilangkan hadas. Kenapa? Hadasnya belum hilang. Niatnya apa? Udah yang tadi umum, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Awit toharati anhu, niat bersuci dari hadas sama sah, boleh. Nawaitu toharata anil hadasi, bisa. Awit toharati linahwi sholati mimma la yubahu illa bil wudu'i, atau niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Nama itu toharati sholati, niat saya bersuci untuk melaksanakan sholat. Niat saya bersuci untuk menyentuh mushaf Al-Quran saat wudunya. Niat seperti itu. Kan Al-Quran harus punya wudu kalau pegang Al-Quran itu. Wala takfi niyatus tibahati ma yurdabu lahul wudu. Nah itu tidak sah niat untuk dibolehkannya melakukan sesuatu yang disunnahkan. Nah, contohnya apa? Niat yang dikhususkan ini. Ini Al-Quran, anggap Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Kalau kita menyentuh Al-Quran ini wajib kita punya wudu. Pegang bahwa harus punya wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Kalau membaca saja, jangan nyentuh, baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, atau baca Al-Fatihah atau baca surah Yasin, tapi kita dihafal begini. Itu enggak wajib punya wudu. Itu enggak punya wudu pun enggak apa-apa, tapi sunnah. Ya, tapi sunnah kalau kita baca Al-Quran meskipun dihafal, gak pegang mushaf, sunnah punya wudu. Nah, niatnya bagaimana? Nah, ini begini. Niat saya wudu supaya boleh baca Al-Quran.
tidak sah wudunya. Kenapa? Meskipun nggak wudu baca Al-Qur'annya boleh. Pun nggak wudu. Bagaimana wudunya? Kembali lagi ke yang belakang, ambil yang umum. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Seperti baca hadis sunnah wudu. Kemudian apa? Waqadufu li masjidin, masuk masjid sunnah wudu. Kemudian wa ziyarati qabrin, ziarah kubur sunnah wudu. Mau ziarah kubur itu wudu. Nah, wal aslu fi wujubin niyati khabar innamal a'malu binniyat. Dan dasar wajibnya niat ketika wudu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ai innama sihhatuha, sungguh sahnya amal itu dengan niatnya. Itu. Wa yajibu qarnuha 'inda awwali ghusli juz'in min wajhin, dan wajib menyertakan niat ketika membasuh awal bagian dari muka. Membasuh bagian awal dari muka atau membasuh di awal membasuh bagian dari muka. Jadi ketika kita membasuh muka, nah disitulah niat. Ambil air untuk membasuh muka sebagai apa? Pagu yang berikutnya. Baru nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi bukan sebelum jadi begini nawaitul wudu'a ila hadatsil asghari lillahi ta'ala baru basuh muka, itu tidak sah. Itu karena seperti tadi, niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya. Mana awal pekerjaan wudu? Membasuh muka. Jadi mulai niat itu baru dengan membasuh muka. Ketika membasuh muka, disitulah mulai niat. Mengucapkan itu hukumnya sunnah. Meskipun enggak ucap, yang penting hati niat wudu. Dalam hati itu niat wudu, niat saya wudu billahi ta'ala. Kalau biasa yang diajarin kepada anak-anak pengajian kan agak panjang, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu artinya wajib, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu dah lengkap. Kalau kita ambil wajibnya sampai nawaitul wudu'a saja sudah sah niat. Seperti halnya sholat, usolli fardhu subhi ma'muman lillahi ta'ala, jadi kalau lengkapnya kan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah adalah lillahi ta'ala, adalah ma'muman lillahi ta'ala. Nah, wajibnya hanya sampai usolli fardhu subhi, itu wajibnya. Nah, pahami bahwa niat itu, niat wudu terutama bareng atau bersamaan dengan membasuh muka. Falau qaranaha bi athnaihi kafa wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha. Dan apabila menyertakan niat itu di tengah-tengah membasuh muka, maka boleh. Itu cukup. Hanya wajib untuk mengulang basuhannya kembali. Kita membasuh muka udah mulai, air masih mengalir di bagian muka baru niat, atau misalkan air itu udah turun sampai ke separuhnya sini, kita baru mulai niat namanya berwudu. Jadi niatnya,
tapi harus basuh lagi. Bukan niat lagi, harus basuh lagi yang kedua kali dan yang berikutnya. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastashibha ila qasdi syai'in minhu, dan tidak cukup, tidak sah menyertakan niat dengan pekerjaan sebelum membasuh muka. Apa sebelum membasuh muka? Misalkan kita kan sebelum wudu itu sunnah mencuci kedua telapak tangan, atau berkumur, atau menghisap air ke dalam hidung. Niatnya ketika berkumur tidak sah karena belum wudu. Mulai wudu itu ketika membasuh muka. Wa ma qaranaha wa awaluhu fatafutu sunnatul manuti inin wa salaha syai'un minal wajhi kahumrati syafati ba'diyati. Nah, maka yang dinamakan awal wudu itu adalah hal yang disertai atau pekerjaan yang disertai dengan niat. Itulah